Yo, minasan, welcome back to my channel yaitu Cosmate, di mana di sini akan kembali mereview anime-anime yang sudah gua tonton tentunya. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas animenya, please jangan lupa di like, di share dan juga di subscribe channel gua ya. Jadi anime ini rilisnya itu, gua lupa sebut animenya real life. Dia itu rilis tahun 2016 dengan genre drama dan romance. Oke, ini gue udah nggak tahu keberapa kalinya gue bahas anime yang drama dan romance. Kayaknya gue banyak nonton genre gitu kan ya. Kemudian studio yang membuatnya yaitu TMS Entertainment. TMS Entertainment ini sebenarnya namanya sudah tidak asing ya. Gue sebutin aja beberapa contohnya yang pernah dibikin animenya sama studio ini, yaitu Rental Girlfriend, kemudian Takagi-san, terus Amamoto Inazuma, dan masih banyak lainnya kalian bisa lihat lah. Bahkan Dr. Stone aja TMS yang produksi. So ya tentu ada sedikit harapan bahwa ini mestinya bagus. Sebenarnya anime real life ini bercerita tentang apa sih? Jadi dimulai dengan seorang pengangguran yang bernama Kaizaki Arata. Kaizaki Arata ini dia tuh udah termasuk tua ya, umurnya 27 tahun. Dan dia pernah punya pengalaman kerja, tapi cuma 3 bulan doang. Ini saya pekerja full time ya, cuma bertahan 3 bulan terus dia out. Dan tentu perlu kerja 3 bulan doang dan langsung out. Otomatis track record itu orang berpikirnya apa? Jelek, otomatis jelek. Setelah berjalannya waktu, terus akhirnya si Arata ini ditelepon sama orang tuanya. Woi, gue gak akan kasih lu duit lagi mulai bulan depan, karena lu harus udah mulai bisa berusaha sendiri, udah 27 tahun umur lu. Wah, langsung tuh Arata kayak, gua harus gimana? Dan di saat itulah dia bertemu dengan seseorang yang bernama Rio. Rio ini ternyata merupakan anggota dari laboratorium real life. Dan lab atau laboratorium tersebut memilih Arata untuk menjadi subjek tes dari eksperimen yang dilakukan oleh lab tersebut, yaitu minum sebuah pil gitulah. Pilnya ya misterius, nggak gitu dijelasin awalnya. Ternyata setelah dia minum terus bangun besok paginya, badan dia, wujud fisiknya berubah bro, menjadi umur 17 tahun lagi. 17 tahun lagi apa bilang? Yang berubah menjadi seperti umur 17 tahun. Padahal dalamnya ya masih 27 tahun gitu. Fisiknya doang berubah menjadi 17 tahun. Akhirnya setelah dia terkejut, oke, dia mulai nerima lah kalau ya udah gue harus ngejalanin eksperimen ini dan harus menjadi siswa SMA yang juga dia di situ masuknya sebagai murid pindahan, dan itu akan berjalan selama setahun. Enak? Enggak, udah pasti nggak enak kan? Ya kalau udah yang umurnya udah tua, udah lama nggak sekolah gitu ya, terus lu disuruh sekolah lagi, mau nggak? Gue yakin nggak ada yang mau juga kayaknya. Paling kalau mau menikmati masa-masa yang enaknya kayak bercanda dengan temennya, main. Tapi untuk belajar tentu biasanya udah. Oke. Kemudian pas sudah di sekolahnya, Arata nih kayaknya yakin, oh kayaknya gue bisa nih bisa beradaptasi lah. Gue udah punya pengalaman gitu loh dulu di sekolahan, bukan di sekolahan maksudnya, udah pernah punya pengalaman lah ketika dulu gue masih muda. Ternyata tetot, wah rusak coy. Dia banyak melakukan kesalahan, kecerobohan lah di hari pertamanya itu. Salah satunya apa? Dia sampai nggak bawa peralatan alat tulis sama sekali. Lu mikir aja sekolah, lu nggak bawa alat tulis sama sekali. Gua nggak tahu kalau di luar negeri, cuma kalau di Indonesia, negara-negara Asia, lu nggak bawa alat tulis sama sekali. Ya goblok lah. Kasarnya gitu kan. Terus udah gitu, mungkin karena dia udah kelamaan nganggur kali, jadi otaknya kayaknya blank. Ya, ujian yang dikasih di hari pertama itu dia nggak bisa kerjain sama sekali, rusak dari itu semua. Setelah itu dia juga ngeliat Rio yang tadi kita ngobrolin di awal, yang kenalin eksperimen ini ke Arata, muncul di kelas itu juga. Ternyata tugas dia di situ adalah untuk mengawasi
Arata. Gimana sih perkembangan dia di eksperimen ini selama setahun gitu. Apakah eksperimen real life ini akan berhasil dilakukan oleh Arata? Dan yang bikin menariknya lagi adalah di akhir sinopsis ini, Rio itu membuat laporan tuh ke hari pertamanya Arata lah. Ya tentu ada kekacauannya itu, tapi dia optimis bahwa Arata akan bisa menyelesaikan eksperimen ini dengan sukses. So, tentu saja dengan sinopsis seperti ini, mestinya ini akan menjadi anime yang sangat menarik. Dan setelah gue tonton, gue bisa mendapatkan 3 kesan yang menurut gue ini oke, ini anime. Yang pertama, vibes yang ditimbulkan dari anime ini tuh chill, enak buat santai, nggak serius banget. Ada beberapa part serius, cuma beberapa bagian juga dia masih yang dibikin oke, ini mid aja gitu loh. Ketika ceritanya tuh lagi berjalan, contohnya kayak di awal aja yang tadi gue bilang, yang pas yang si Arata ditelepon sama orang tuanya, ekspresinya itu loh, yang biasanya kan di situ suasananya pasti serius. Ini enggak coy, ini enggak serius, bukan enggak serius sih, lebih kayak ya serius tapi masih bisa dibercandain gitu lah. Jadi pembawaannya itu benar-benar enak, dan itu cukup banyak terjadi di anime ini. Kemudian kesan yang kedua apa sih yang gue dapat? Alur ceritanya udah pasti menarik. Iyalah, dengan tadi sudah ada sedikit dibocorkan, Rio bilang Rio-nya itu, yang pengamatnya itu, observernya itu yakin bahwa Arata itu bisa sukses di eksperimen ini. Tentu saja sudah pasti akan ada banyak pergolakan di anime ini gitu, tapi tetap akan berujung dengan happy ending. Oke. Kemudian kebetulan ini kalau dari yang kalian udah pernah ngikutin gue dari awal, atau yang baru ini juga mungkin tahu lah ya, bahwa jarang gue nyebut gue ketika nonton anime itu gue baca manganya juga, jarang. Dan kebetulan aja memang ini gue baca manganya karena agak penasaran juga. Waktu itu sempet istilahnya apa ya, anime ini sempat menggantung lah, terus kemudian dibikin OVA-nya yang padahal menamatkan seriesnya juga gitu ya. Gue udah keburu baca manganya duluan, tapi ternyata memang entah memang studionya yang niat atau gimana lah, adaptasinya itu menurut gua itu udah mengcover semuanya. Overall udah oke. Jadi kalau kalian nonton animenya aja, sebenarnya itu udah cukup, kalian gak perlu baca manganya lagi. Udah lebih dari cukup. Itu udah worth pakai banget. Dan gue yakin lah, buat penyuka genre drama romance, ini adalah salah satu anime yang mungkin terbaik buat kalian nonton. Ya karena istilahnya lu bayangin aja udah umur tua, terus lu dikembaliin jadi muda dan merasakan gejolak anak SMA, terus kemudian nanti kalian balik dewasa lagi. Siapa yang gak akan penasaran dengan hal itu? Ya kan? Siapa tahu. Oke, paling itu aja sih yang bisa gue review kali ini. Oke, sampai jumpa lagi di review-review gue berikutnya. Bye-bye.